Yesus itu manusia mulia. Dia nggak pernah berubah-berubah. Apalagi mau berubah jadi setan. Apalagi berubah jadi Tuhan. Inilah yang saya katakan, saudara. Kalau kita jadi Kristen itu kudu tidak boleh, bukan tidak boleh, memang tidak harus antara apa yang kita keluarkan dari mulut dengan otak itu harus bertentangan. Karena di dunia Yesus itu manusia. Duduk di sebelah kanan Tuhannya, dia juga manusia. Tidak pernah berubah dia. 2 Yohanes 1:7 datang sebagai manusia. Yohanes 3 nomor 13 naik sebagai manusia. Markus 14:62 duduk di sebelah Tuhannya sebagai manusia. Turun lagi duanya, Matius 16 nomor 27 turun sebagai manusia. Menghakimi manusia sebagai manusia. Yohanes 5 nomor 27. Kesimpulannya ada di Ibrani 13 nomor 8. Yesus kemarin, hari ini, dan selamanya akan tetap sama. Tidak pernah berubah dia. Nah, kenapa saudara mendudukkan Yesus? Dia ya, Yesus bakalan jadi seorang manusia selama dia di bumi. Tapi waktu dia dia manusia juga. Markus 14 nomor 62 dia tetap manusia, nggak pernah berubah dia. Di mana dia berubah? Ibrani 13 nomor 8. Coba. Tidak ada, nggak pernah. Yesus itu nggak pernah berubah, Bang. Yesus nggak pernah berubah. Yang Anda maksud mungkin ini Kristus yang keluar dari kubur. Nah, itu beda itu kalau itu. Kalau yang keluar dari kubur itu memang mengaku kepadaku telah diberi kuasa baik di angkasa maupun di bumi. Nah, itu beda. Itu beda oknum itu, saudara. Kalau anak Maria, dia selama-lamanya manusia, dia nggak pernah berubah. Tapi kalau yang keluar dari kubur, nah itu yang berubah-berubah itu. Beda oknum. Namanya sama, oknumnya beda. Jadi yang Anda katakan itu dia Tuhan, itu bukan Tuhan itu, kan hanya ada satu makhluk di luar Tuhan yang mau dituhankan, yaitu iblis. Yesus mau nggak dituhankan? Nggak mau. Mau nggak Yesus dihakikatkan dengan Tuhan yang nggak mau? Yang mau dihakikatkan dengan Tuhan itu iblis, Bung. Jadi ceritanya begini, selama abang cuma ini di bumi itu kan sebagai manusia. Tapi begitu abang meninggal, naik, itu jadi apa namanya? Jadi roh. Manusia. Tidak. Jadi apa kita? Jadi roh. Iya. Saudaraku, yang disebut manusia itu adalah dua unsur, yaitu jasad dan roh. Kita ini makhluk roh. Tadinya, begitu turun di alam fana, baru dibungkus dengan tanah. Nanti akan kembali ke tanah, bagian tanah, kembali ke roh, bagian roh. Kita ini makhluk roh. Kita ini makhluk roh. Kemudian dibungkus dengan daging. Jadilah kita kemudian bisa duduk, berdiri, baring di bumi. Nanti ada saatnya kita akan kembali ke alam kita, yaitu alam roh. Nah, seketika kita kembali kepada surga dan seketika Anda kembali ke neraka, maka jasad yang tadinya ikut terlibat melakukan kemaksiatan akan mendapat ganjaran. Begitu, Bung. Kita ini makhluk roh. Coba apa yang berbicara? Jasad Anda? Nggak mungkin. Nggak mungkin jasad Anda yang berbicara. Kita, jasad tidak bisa berbicara. Pernah nggak Anda melihat orang mati berbicara? Nggak pernah kan? Itulah bukti bahwa yang hidup itu roh. Jasad ini hanya bias daripada adanya roh. Ketika roh keluar dari jasad, maka jasad ya kembali ke tanah. Hakikat manusia yang sebenarnya itu adalah roh kita ini. Makanya dikatakan roh itu adalah cerminan dari Sang Pencipta. Begitu, Bung. Jadi kalau ada orang menyembah roh, berarti dia menyembah kepada sesamanya makhluk.
Karena roh itu dimensi makhluk. Roh itu spirit yang diciptakan oleh pencipta sebagai alat Kalau untuk menghidupkan jasad. Itu roh. kalau sang pencipta itu bisa dikategorikan makhluk nggak? Enggak dong, makanya pencipta itu bukan roh. Agama pagan itu yang menyembah roh. Karena roh itu ciptaan Tuhan, makhluk imaterial yang digunakan untuk menghidupkan makhluk jasad. Makanya konsep agama Anda itu keliru besar dengan mengatakan teos itu adalah roh. Tapi kalau teos yang Anda maksud adalah sembahannya Romawi, ya betul. Dewa itu adalah roh, yes dan yes. Tapi kalau dikatakan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub adalah roh, itu keliru besar. Keliru besar. Karena pencipta langit dan bumi yang disembah oleh para nabi, itu laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan apapun, termasuk tidak serupa dengan makhluk. Coba Anda lihat di Zakaria 12 nomor 1. Aku Tuhan menciptakan ruh manusia. Berarti ruh yang ada pada diri manusia itu adalah ciptaan. Dan apa yang menjadi ciptaan pada diri manusia itu adalah roh Tuhan. Itu Bung. Tuhan Abraham kalau bukan roh terus apa? Manusia. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Pencipta langit dan bumi yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub tidak serupa dengan manusia, tidak serupa dengan ruh, tidak serupa dengan apapun. Tidak ada yang sama dengan dia. Tidak ada yang sama. Roh sama roh enggak. Sama manusia enggak. Binatang, tumbuhan enggak. Coba Anda baca Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu tidak sama dengan apapun, termasuk ruh. Ya, itu maksud dia. Roh tidak punya daging, tidak punya tulang. Kan itu. Astaga. Lah, bukan begitu. Gimana ceritanya? Yang disebut makhluk itu banyak. Ruh, iblis juga ruh. Malaikat juga ruh. Manusia tanpa jasad juga ruh. Apakah Anda ingin menyetarakan Anda dengan Tuhan Anda? Itu pagan. Kalau Anda bersama dengan Tuhan Anda, sama-sama roh, berarti rendah kali Tuhan Anda itu. Sementara Tuhan yang sesungguhnya itu laisa kamitslihi syai'. Apa itu? Nah, itu bahasa Arab. Coba Anda lihat di dalam 2 Samuel 7:22. Ada nggak yang sama seperti Tuhan? Nggak ada. Berarti dia nggak sama roh. Dia nggak sama seperti malaikat. Tuhan itu berada di ufuk yang berbeda dari ciptaan. Terus sama dengan apa? Allah itu adalah roh. Alkitab sudah cakap. Allah itu adalah pagan, itu pagan. Sekarang coba Anda definisikan. Pagan. Roh adalah, Kitab suci sudah cakap. Pagan dari mana? roh adalah, coba. Roh adalah, Kau jelaskanlah. Roh itu seperti apa? Tuhan Abraham itu seperti apa kalau bukan roh? Jelaskan. roh itu makhluk imaterial. Makhluk dia, roh itu. Apakah Tuhan itu makhluk? Bukan. Kan? Berarti bahwa Tuhan itu bukan roh. Roh itu ciptaan. Roh yang ada pada diri kita ini roh Tuhan. Maksudnya roh milik Tuhan, tapi bukan Tuhan. Kepunyaan Tuhan, bukan milik Tuhan. Sama seperti rumah. Rumah ini rumah Zuma, tapi bukan berarti rumah itu adalah Zuma. Roh ini roh Allah, roh Tuhan, tapi roh ini bukan Tuhan. Sendal ini sendal saya, sendal Zuma, tapi sendal itu bukan Zuma. Jadi kalau roh kamu itu bukan Zuma. Jadi Zuma tidak punya roh gitu. Lah, Kamu belajar dari mana ini? Saya ini adalah makhluk ruh. Di awal tadi saya sudah menerangkan kita ini makhluk ruh. Kenapa kita ini makhluk ruh? Karena pencipta kita menciptakan itu, dimensi Kita itu. ini makhluk manusia yang punya daging, darah dan daging, sedangkan roh tidak punya darah. Kamu ini Yang ada pada diri Anda yang milik Anda itu apa? Coba terangkan ke saya. Yang ada pada diri Anda tuh, yang milik Anda sendiri, bukan milik pencipta, itu yang mana? Coba. Gak ada kan? semua Tuhan yang cipta. Nah itu pintar.
jasad ini punya Allah, roh ini punya Allah. Apakah berarti kita ini Allah? Yang Tidak bukan- dong. Yang bukan ciptaan Tuhan siapa yang cakap? Aduh. Ya itu dia, makanya berarti roh yang ada pada diri kita ini adalah roh Allah. Jasad yang ada pada diri kita ini juga adalah jasad Allah. Tapi apakah berarti kita ini adalah Allah? Ayo. Ya manusia ciptaan lah. Tuhan ya Tuhan pencipta. Apalagi Ya itu dia soal- makanya. Termasuk ruh yang ada pada diri kita itu adalah ciptaan Allah. Masa ciptaan Allah sama dengan Allah? Manusia aja ketika kemudian berbuat atau berkarya, misalnya Anda membuat nasi atau membuat kursi, masa Anda adalah kursi? Masa Anda sama seperti kursi? Nah, terus Allah yang masalahnya di menciptakan mana? ruh, masa dia sama seperti ruh? Ya masalahnya di mana? Gitu. Masalahnya di Anda. Anda tak sanggup membedakan antara Tuhan dengan ruh. Loh. Bisa Anda membedakan antara ruh dengan Anda? Dengan Tuhan? Tidak bisa kan? Tuhan Anda Alkitab- ruh. Alkitab kami sudah cakap. Allah Saya nggak adalah peduli roh. karena saya tidak beriman kepada kitab Anda sebagai firman Tuhan. Itu cuma Ya, catatan orang-orang Yunani. Cuma Ya, catatan orang-orang Yunani. Iya. Iya, Siapa yang betul peduli saudara. sama Makanya kamu? kita diskusi. Sekarang begini. Apakah Tuhannya Yahudi itu roh? Ya jelas. Kan Allah Abraham Dalil. bukan Yakub itu. Coba. Mana dalilnya? Kalau Tuhannya Abraham itu roh. Kasih dalil. 1, Alkitab kan sudah cakap Dua. roh Allah turun kepada Tiga. Musa kan gitu. 4, Mau 5, ayat nih, mau ayat Alkitab nih. 6. Iya, Macam mana? silakan. Iya, silakan. Mau Silakan Bang, silakan. Santai aja kita, silakan. Tunjukkan dalilnya kepada saya bahwasanya Siap. Tuhannya Siap. Yahudi itu adalah ruh. Silakan. Oh, sabar sekejap. Iya. Diskusi sama yang lain dulu. Hah? Yang lain juga nggak ada ilmu, sama aja dengan abang. Nah, jadi penyembah-penyembah roh ini tanggung jawab dong. Yang ada dikatakan Tuhan adalah roh itu di perjanjian baru. Itu dewa itu. Itu dewa, Theos. Theos itu adalah roh, pneumahotheos. Dewa itu adalah roh. Ya, roh, dewa memang penyembah roh. Orang-orang Romawi, orang-orang Yunani memang penyembah roh. Tidak salah itu. Tapi Tuhannya Yahudi bukan roh. Catat itu baik-baik. Catat baik-baik. Orang Yahudi tidak menyembah roh. Penyembah roh itu penyembah berhala, penyembah pagan, penyembah sibilisisis, penyembah pagan, politeisme, Hellenismesto, yang menyembah roh. Roh adalah makhluk imaterial. Masa agama dari Yahudi, agama-agama yang diwahyukan kemudian pencipta langit dan bumi menyembah roh? Ya, begini Bang. Kan Yesus sendiri cakap dalam Alkitab kami kalau Allah itu adalah roh. Kata siapa Allah itu ucapan Abraham Yesus? Yakub. Yohanes siapa? 4 ayat 24. Saya paham itu Bang. Yohanes 4 nomor 24 ya, 21 atau 24? Jadi Allah itu adalah roh. Yesus itu kamu lebih bijak, kamu lebih tahu Tuhan daripada Tuhan Yesus kan tidak mungkin. Kamu siapa? Saudara, di situ tidak ada Elohim yang dimaksud, Bung. Yang disebut dalam kitabmu itu Theos, Bang. Theos. Bang, begini Bang. Saudara, Theos yang dimaksud di situ dewa. Di Dewa itu dunia adalah ini roh. makhluk ini ada dua. Ada daging, manusia ada punya daging, punya tulang, punya darah. Sedangkan roh tidak punya. Yang jadi makhluk di surga yang kau bilang bukan roh itu tidak masuk akal. Itu kamu belajar dari mana? Coba datanya di mana? Aku mau tahu. Ngomong apa Anda?
Ngomong apa? Anda nggak, Anda baca dulu Yohanes 5 nomor 29. Boleh nggak Anda baca tuh? Coba Anda baca tuh. Cuma yang baca coba. Oke. Dikatakan dalam kitab saudara sendiri nih. Konon ceritanya ini adalah ucapan Yesus. Di data nomor 29 di Yohanes 5, Yesus mengatakan begini. Mereka manusia yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Pertanyaan saya, yang bangkit ini apa? Roh atau jasad? Ayo. Ayo. Semangat. Yang bangkit dari kematian, roh atau jasad? Yuk. Apakah roh mengalami kematian? Atau jasad yang mengalami kematian? Kalau ruh mengalami kematian, mana dalilnya? Yang mati itu adalah jasad. Ruh tidak pernah mati. Bang. Jadi yang bangkit dari kubur, dari kubur apa? Ya, tunggu. Kamu baca ayat mana? Kenapa sampai ada bangkit itu? Kamu baca ayat mana? Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 5 nomor 29. 4, aku mau 4. Kalau yang 4 itu Theos pneuma. Theos pneuma artinya apa? Dewa roh. Dewa roh dari mana? Theos ya Allah lah, apalagi. Theos itu artinya dewa. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indo ataupun Malaysia itu Allah. Ya itu derita saudara. Karena Tapi yang pasti kitab ini itu dihadiahkan untuk orang Roma Yunani. Ya, itu berarti yang dimaksud di sana adalah dewanya Roma Yunani. Roma mengatakan mereka menyembah dewa. Terjemahan kamu buat. Itu terjemahan kamu sendiri. Enggak, saya tanya dulu saudara. Kitab Perjanjian Baru itu diperuntukkan untuk siapa? Ayo. Orang Kristen lah. Ya, Kristen yang ada di Indonesia atau ada di Roma dan Yunani saat itu? Lah, semua untuk orang Kristen. Enggak ada. Enggak ada. Ketika kemudian surat-surat yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru ini ditulis, itu dituliskan untuk penguasa Romawi Yunani. Kalau kamu tidak setuju itu urusanmu. Ya begitu juga sebaliknya. Kalau Anda tidak mau tahu itu juga urusan Anda. Sekarang kembali kepada pernyataan yang awal tadi. Bahwa ketika di surga nanti yang bangkit itu apa? Ruh atau jasad? Nah, yang mempersoalkan bangkit itu siapa? Kamu salah baca ayat. Lah kan Anda tadi mengatakan bahwa di surga itu nggak ada jasad. Sementara Yesus mengatakan di surga ada jasad. Gimana dong? Kamu baca pasal 5 Zuma. Saya baca pasal 5 emang. 4 nomor 29. Kalau yang Yohanes 4, Bung. Yohanes 4 24, dewa itu adalah roh. Silakan aja. Tapi Tuhannya Yahudi, saudara, Tuhannya Yahudi apakah roh? Saya minta dalil loh dari tadi. Enggak, Anda ditunjukkan. Anda nggak bisa tunjukkan. Yohanes 4 ayat 24. Tunggu. Roh itu disembah oleh agama politeisme, agama Helenisme. Itu rekaan kamu tahu. Kamu buat. Sekarang saya tanya sama saudara. Oke, sekarang saya jawab. Tunggu dulu. Oke. Agama apa yang menyembah roh-roh? Gue tanya dulu. Yohanes 4 ayat 24 dalam kitab kami Allah itu adalah roh. Iya silakan aja, itu saya sudah paham. Saya nanti dulu, ini jawaban. Kamu minta jawaban, saya bagi jawaban, kamu tidak terima. Aduh. Anda boleh turun kalau Anda tidak sanggup menghadapi saya diskusi, boleh loh turun. Daripada Anda bertahan di sini gitu loh. Kalau Anda tidak bisa diskusi, Anda turun. Sederhana kan? Anda mengatakan Allah itu roh. Oke. Bahasa Indonesia. Yunaninya apa? Theos pneuma. Berbicara mengenai Theos itu sembahan siapa? Sembahan Yunani apa sembahan rohani? Yunani, Yahudi atau Yunani? Itu dulu. Jangan sapura tae. Kami orang Islam itu cinta kepada kebenaran, cinta kepada ilmu. Oke?
sembahan orang Yahudi itu tidak disebut theos. Lagi-lagi orang Yahudi tidak ada menyembah roh. Kenapa? Karena orang Yahudi tahu kalau roh itu adalah ciptaan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu setara dengan ciptaan. Tadi saya kasih dalil 2 Samuel 7:22. Tuhan tidak serupa dengan roh. Apalagi Yeremia 10 nomor 6. Tuhan tidak serupa dengan roh. Hendak dengan siapa kau persamakan aku sehingga kami sama. Jadi Tuhan tidak bisa dipersamakan dengan makhluk. Roh itu makhluk. Nenekmu yang mana yang mengajarkan kamu roh itu bukan makhluk? Roh itu makhluk. Dengan kata lain, Tuhan itu bukan makhluk. Dengan kata lain, Tuhan itu bukan roh. Dengan kata lain, yang nyembah roh itu adalah pagan. Jangan gengsi terhadap kebenaran. Jangan karena saya ini Muslim, memberitakan kebenaran Anda tolak. Sesama kalian kafir, meskipun salah Anda terima. Jangan kayak gitu. Saya menghargai saudara. Saya tadi minta dalil. Tolong tunjukkan di mana di kitabnya Yahudi, orang Yahudi menyembah roh. Ada kalian tunjukkan? Tidak ada. Karena yang menyembah roh itu hanya pagan. Roh itu makhluk. Roh itu makhluk. Kalau Anda menyembah roh berarti Anda menyembah makhluk. Sementara Tuhan itu menciptakan roh. Zakaria 12 nomor 1. Akulah yang menciptakan roh. Tuhan sendiri yang mengatakan dalam kitab yang kalian pakai. Terus kenapa Anda menyembah roh? Oh, karena di dalam kitab kami apa katanya? Yohanes 4:24 bang. Di situ mengatakan apa? Allah itu roh. Sadap. Itu bahasa Indonesia. Aslinya apa dan untuk apa dan diperuntukkan kepada siapa pernyataan itu di awal mula? Oh, ternyata original teksnya adalah theos pneuma. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini ilmu untuk disampaikan kepada siapa? Oh, ternyata ilmu ini untuk disampaikan kepada orang Roma dan Yunani kala itu. Nah, orang Yunani memang menyembah apa sebelumnya? Menyembah theos. Ya sudah, berarti yang dimaksud di situ adalah sembahannya Romawi, sembahannya Yunani adalah roh, bukan Tuhannya Yahudi. Kalau Tuhannya Yahudi, laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan roh. Kalau Tuhannya Roma, Yunani ya serupa dengan roh. Coba Anda terawang Wahyu 5 nomor 6. Binatang bertanduk 7 bermata 7. Apa itu? Itu Tuhannya siapa? Itu Tuhannya siapa? Binatang bertanduk 7 bermata 7 itu Tuhannya siapa? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Nah, renungkanlah itu saudaraku, renungkan. Renungkan itu. Boleh bertanya enggak? Boleh saudara membenci saya, benci fisik saya, tapi dengarkan yang saya Halo, sampaikan. salam kenal. Insya Allah sebuah kebenaran. Iya, Salam kenal. Ya, Izin salam Gurunda, izin Gurundaku. Ini Silakan. ini sering buka komal dan memframing Islam. Silakan diskusi sama beliau ini. Sok pinter dia memframing Islam. Bagus. Silakan. Iya, boleh bertanya. Dari Katolik atau Protestan? Saya Protestan. Oke, silakan. Ya, pertama-tama kalau berbicara masalah Allah ya, untuk kami dalam keyakinan iman Kristen kami, ya kami mengacu kepada Kejadian pasal 1 ayat 26 ya. Kami sangat mengenal Allah kami ya. Kejadian pasal 1 ayat 26. Lalu berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi kami memahami, mengenal Allah kami. Ya, dia serupa dengan kami. Dia serupa dengan makhluknya, sekalipun itu tidak mirip sepenuhnya, karena Allah adalah tidak terbatas ruang dan waktu, dan manusia terbatas ruang dan waktu.
Ya, yang mau saya tanyakan saya mau lanjutkan, dan wujud real dari Allah yang kami sembah dan kami kenal yaitu di dalam Yesus Kristus, di mana Dia telah berinkarnasi menjadi manusia. Kami menyembah Allah yang kami kenal mulai dari namanya dan rupanya, jadi kami tidak kebingungan. Nah, yang mau saya tanyakan kepada Bung Juma, seperti apakah Allah yang Bung Juma sembah? Oke, baik. Tuhan yang saya sembah itu sama seperti Tuhan yang disembah oleh Yesus. Apa itu? Tak ada manusia yang pernah melihatnya, tak ada manusia pernah mendengarkan suaranya. Itu dulu. Kaidah di dalam pengajaran Islam ketika berbicara mengenai Tuhan, pencipta langit dan bumi, itu bukan makhluk. Kalau dia bukan makhluk, berarti kami tidak bisa kemudian menggambarkan Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu. Itu juga kaidah di Yahudi. Coba tanya orang Yahudi, orang Yahudi, Tuhanmu itu kayak mana? Dia akan mengatakan laisa kamitslihi syai'. Anda kan toh menyembah anak Maria kan ya? Kenapa Anda kemudian mengatakan bahwasanya Tuhan itu sama seperti manusia? Karena Anda Kristen, Anda mensalah tafsirkan kitabnya orang Yahudi. Kejadian 1 nomor 26 itu tidak berbicara mengenai wujud. Itu berbicara mengenai sifat yang melekat pada diri Tuhan yang terbias kepada ciptaannya. Tuhan maha melihat, Adam dicipta dengan melihat. Tuhan maha mendengar, Adam dicipta dengan kuping. Tuhan maha berbicara, maha berfirman, Tuhan menciptakan kemudian Adam. Tuhan maha mengetahui dengan mulut, Tuhan maha mengetahui, maka Tuhan menciptakan kemudian dengan akal manusia. Tuhan maha berkuasa, kokoh bertahta, kemudian Tuhan menciptakan manusia dengan 2 kaki. Tuhan kemudian maha memberi, kemudian Tuhan menciptakan Adam dengan 2 tangan untuk memberi. Bukan berarti wujud Tuhan itu sama seperti Adam. Anda salah memahami kitabnya orang Yahudi. Kalau Tuhan itu sama seperti Adam, berarti untuk mengetahui unsur yang ada di belakangnya, Tuhan harus balik dulu. Tuhan, balik dulu dia ke belakang. Iya, Paman. Tidak bisa. Anda mensalah tafsirkan. Sabar dulu. Anda mensalah tafsir. Sabar dulu. Anda mensalah tafsirkan kemudian Tuhannya Yahudi. Sebenarnya, Bung, sebenarnya ini ilmu yang saya kasih ke Anda. Sebenarnya Kristen itu hanya menggunakan data perjanjian lama itu hanya sebagai aksesoris untuk menutupi ajaran mereka. Tuhan Anda itu wujudnya, lihat di Efesus, di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Lihat di Wahyu 5 nomor 6. Itu wujud Tuhan Anda itu. Tuhan Anda, dewa Anda turun ke bumi. Dewa Anda turun ke bumi. Dewa Anda turun ke bumi, berinkarnasi menjadi manusia. Itu Tuhan Anda. Lalu kemudian Anda mencoba. Sabar dulu, Bang. Sabar. Anda kan bertanya. Kemudian ketika Anda sudah mengetahui bahwa ternyata kitabnya Yahudi yang menjadi penopang utama dalam konsep bertuhan di agama Anda harus tahu bahwa Tuhan Anda itu roh. Tuhannya Yahudi bukan roh. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Apakah roh itu punya tangan? Apakah roh itu punya kaki? Apakah roh itu punya kepala? Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi roh dan Tuhan Anda serupa dengan manusia. Ingat pertanyaan saya? Apakah roh itu punya tangan? Apakah roh itu punya mata? Apakah roh itu punya kaki? Silakan. Ya, terima kasih. Ya, Allah yang transenden itu, yang tidak bisa kelihatan itu, Allah yang adalah roh yang kami sembah itu, Dia telah menyatakan dirinya dan telah memperlihatkan dirinya dalam bentuk dan wujud manusia. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena pertama-tama kesaksiannya sendiri, Dia menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Itu sudah jelas. Dan wujud realnya di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, Allah berfirman dan berkata-kata ya dengan Adam, manusia pertama. Dia bisa berbicara, artinya dia serupa dengan makhluk ciptaannya. Ya, dia bisa berbicara ya dengan Adam, dengan Nuh, dengan Abraham, ya. Bahkan dia memperlihatkan, menyatakan dirinya dalam bentuk manusia dengan Abraham, dengan Musa,
muka berhadapan muka, dan di dalam kitab Taurat ya Musa menulis Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, memperlihatkan punggung dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa bagaimana pernyataan Allah dari yang tidak kelihatan itu agar bisa dikenal menjadi bisa kelihatan dengan mengambil rupa yang seperti itu. Jadi Allah yang kami sembah yang tidak kami lihat itu, kami sembah di dalam roh itu, dia telah menyatakan dirinya dalam bentuk dan wujud serta rupa manusia agar bisa berinteraksi dengan Allah. Itu Pertanyaan saya dan apa, Pak? pertanyaan saya ya, Pertanyaan untuk saya Anda, apa? ya sabar dulu. Tadi Jawabannya aja pertanyaan saya. sabar dulu. Santai Pertanyaan aja. saya tolong dijawab dulu. Apakah roh itu punya tangan? Ya jelas tidak punya. Karena Nah, apa? Dia berarti adalah roh. berarti kenapa Anda mengatakan tadi bahwa di dalam Kejadian 1:26 Tuhan serupa dengan Dia manusia? telah Ayo. menyatakan dirinya yang tidak kelihatan Bukan itu. masalah menyatakan. Roh yang Ini tidak bukan kelihatan berbicara. itu telah Ini menyatakan bukan. dirinya. Nah, sebaliknya Ini kamu bukan sendiri masalah Allah yang menyatakan kamu sembah diri. kamu Hei, tidak kenal. hei. Allah yang kamu Diam. Ini bukan masalah menyatakan diri. Ini berbicara mengenai wujud esensi. Ngerti nggak sih? Anda memfitnah Tuhannya Yahudi serupa dengan manusia. Pertanyaan saya, manusia itu punya tangan. Tuhannya Yahudi punya tangan yang adalah roh. Anda mengatakan Tuhannya Yahudi kan? Apa roh itu punya tangan? Anda mengatakan tidak punya. Lalu mana yang serupa? Apa yang Anda katakan serupa? Apa? Ternyata Tuhannya Yahudi roh. Tuhan Anda punya tangan. Apakah roh punya tangan? Bingung sendiri. Jadi saudara, yang Anda ingin jual itu adalah Tuhannya Roma Yunani yang turun menyatakan diri. Filipi 2 nomor 6. Dewa mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya, turun ke bumi menjadi hamba dan mengambil rupa manusia bernama Yesus, taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Itu dalilnya Tuhanmu. Jangan kau ambil kitabnya Yahudi kalau sudah ada di kitabmu tentang dewa yang kau sembah. Ayo. Jangan kau ngais-ngais kitabnya orang. Nih pertanyaan saya, supaya bukan saya mau gila bertanya, enggak, supaya kau itu punya otak sedikit untuk berpikir. 2 Samuel 7 nomor 22, dengarkan. Sebab engkau besar ya Tuhan, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada yang sama seperti engkau. Engkau tidak ada Tuhan selain dirimu. Selain engkau tidak ada yang sama denganmu. Pertanyaan saya, ketika 2 Samuel 7:22 dikatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama seperti engkau. Pertanyaan saya, apakah Tuhannya Yahudi sama seperti makhluk berupa roh? Jawab. Penyembah roh, buka mic-nya. Jawab. Apakah Tuhannya Yahudi sama seperti makhluk berupa roh? Kenapa Jawab. kau mute saya? Kenapa kau mute? Kenapa Gantian kau mute kita. saya? Gantian, jangan emosi. Gantian, jawab Kamu pertanyaan sendiri, kamu mengenal, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Saya mau tanya, dari mana kau bisa mengenal saya. Mulai Allahmu? emosi dia. Mulai emosi dia. Bukan. Pertanyaan bukan, saya, kawan. pertanyaan Kau tidak saya. fair. Pertanyaanku kamu nggak Pertanyaan berani saya jawab. tolong dijawab. Pertanyaan saya silakan Anda jawab. 2 Samuel 7:22, pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk roh. Oke? Pertanyaan saya. Siapa yang mengajari Anda kalau pencipta langit dan bumi itu roh? Silakan. Itu pertanyaan yang sangat mudah itu. Silakan dijawab. Buka mulutnya. Buka mulut. Penyembah roh. Buka mulut. Bung. Saya dengar kamu suka buka komal bahas-bahas Islam. Mana ilmumu? Mana? Oi!
Mana ilmumu? Suka buka komal, bahas Al-Quran, bahas Islam. Di sini kau jadi tai kambing. Ngomong pun susah kau. Itulah kualitasmu. Tuhannya orang kau bilang roh. Apa? Kasper. Tuhanmu yang roh. Yohanes 4:24, Tuhan kau itu yang roh, jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu bukan roh, laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk Tuhannya Yahudi itu, sedangkan roh itu makhluk, masa serupa roh? Hantu kapang. Kalau di agama Anda iya, kita maklumi kalian penyembah roh. Dan kalau kita lihat di Wahyu 5 nomor 6 di situ ada 7 roh. buka Berarti mute-nya, kamu itu- buka. berarti di situ Kamu Anda kok- penyembah roh-roh. Apakah Yahudi penyembah roh-roh? Ayo, Terus itu. kutanya dulu, apakah Yahudi penyembah roh? Ayo, Ya jelas lah, penyembah mana roh. dalilnya Yahudi menyembah Karena roh? Allah, Mana? Allah yang mereka- Mana dalilnya Oh, Allah menyembah itu kan roh? adalah Orang roh. Yahudi. Shh. Ya, Mana dalilnya? Kamu Mana sendiri dalilnya? Allahmu kamu nggak kenal kok. Mana Makanya yang kau sembah dalilnya? batu. Mana Makanya yang dalilnya? kau sembah batu. Karena kamu Sekarang tidak kau mengatakan kau mengenal sembahanmu, gitu. Kau mengenal sembahanmu. Betul? Kau ngaku mengenal sembahanmu, boleh saya uji? Malu dia, malu. Malu. Malu dia, malu. Sian kali nih Oten. Akar gigi aja yang panjang. Otak mengkerut kayak jeruk nipis. Hei. Hei. Buka mulutnya. Hei. Coba tunjukkan dalilnya. Apakah betul kamu mengenal Tuhanmu? Tuhanmu roh. Wujudnya seperti apa roh itu? Coba. Coba. Hei. Wujudnya Cipik. wujudnya Assalamualaikum, Wahyu Pak. 5 nomor 6 paman. Iya, berarti dia penyembah roh karena di situ ada 7 roh. Hai, masolang generasi. Oi, buka yang ngakmu Rambo. Buka mulut. Rambo angak, buka mulut. Oi. Buka Wih, mulutmu. tai kau itu, mute terus kamu. Kamu nggak berikan Wujud kesempatan roh jawab. itu seperti apa? Wujud roh Ya Tuhanmu itu Allahmu seperti itu apa? apa? Kamu nggak kenal Allahmu. Sekarang kau kenal kamu nggak Tuhanmu kenal kan? Allahmu. Kamu kenal kamu Ya, kenal jelas. Tuhanmu. Apa wujudnya? Iya jelas saya kenal. Apa wujudnya? Allah saya serupa dengan makhluk Apa wujudnya? ciptaannya. Apa Itu sesuai wujudnya? dengan apa yang disampaikan dalam Berarti Kejadian Tuhanmu punya pasal anus. 1 ayat 26 itu jelas. Berarti Tuhanmu punya anus. Tuhanmu punya anus. Wujud dirinya dia berinkarnasi menjadi manusia yang kami Ya, kenal saya di dalam tanya Yesus samamu, Kristus. Tuhanmu Allahmu punya ini kamu anus. tidak bisa memberikan sebuah Tuhanmu punya klarifikasi anus. tentang apa yang kamu Saya sembah. tanya, Tuhanmu punya Iya. anus. Tuhanmu punya anus. Ya. Oh, punya Kalian, anus. nah kamu Jadi sendiri sering nggak mengenal kentut. Allahmu, makanya yang kau sembah Jadi batu. Tuhanmu punya kentut dia. Makanya Sering yang kau kentut sembah Tuhan batu. kau itu. Jangan-jangan kalau ada kilat itu Tuhanmu kentut. Ya Gila. Allahmu itu lebih parah. Guntur. Makanya kalian ya. Sekarang kalau saya mau tanya berdiskusi, Sekarang saya tanya kau hanya samamu. pandai menghujat cuma. Jawab pertanyaan Nah, saya. kau hanya Jawab bisa menghujat. pertanyaan. Lah kamu Nah, yang saya mau mengatakan dirimu menyembah makhluk kok, bukan saya. Saya mengatakan Tuhannya Yahudi itu bukan makhluk. Anda memaksakan. Anda yang memaksakan, Anda yang menghujat diri Anda sendiri. Gimana orang-orang dengarkan kok. Saya mengatakan Tuhannya Yahudi bukan roh. Anda paksakan Tuhannya Yahudi roh. Anda paksakan Tuhannya Yahudi manusia. Anda paksakan Tuhannya Yahudi punya anus. Giliran Anda ketabo, Anda katakan saya menghujat. Anda sendiri yang mengakui Tuhan Anda punya anus. Yang menghujat sopo? Anda yang menuduh saya menyembah batu, itu yang menghujat. Anda yang menghujat Tuhan Anda sendiri. Tuhan kami serupa dengan manusia. Nah, gimana manusia itu? Ada perempuan, ada laki-laki. Yeay. Huhui. Tuhanmu yang mana? Yang laki apa perempuan nih? Karena manusia itu ada laki, ada perempuan. Atau di tengah-tengahnya. Aduh, hai, selamat malam Tante Om. Gitu maksudnya, Tuhan lo. Setengah-setengah dia, setengah laki-laki, setengah perempuan gitu. Icalah bayi. Kamu sendiri bro yang menghujat sembahanmu. Katamu tadi Tuhanku itu sama seperti manusia. Alamak.
Kata siapa Tuhannya orang Yahudi bukan roh? Kamu belajar Mana baik-baiklah dalilnya? semua. Kasih dalilnya, Bang. Banyak itu di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. ada Mana itu. di situ dikatakan bahwa Tuhannya Yahudi roh? Roh Allah itu ada roh Allah. Kamu nggak paham Roh Allah. siapa? Jadi kalau dikatakan roh Allah berarti Allah itu roh. Iya, roh Allah dalam. Kalau itu dikatakan kalau gunung Allah, kalau dikatakan gunung Allah berarti Allah itu gunung. Roh Allah aja nggak paham kamu. Roh Allah itu artinya apa? Roh yang disandarkan kepada pemilik. Emang kalau Allah nggak ada rohnya bisa? Itu roh Allah makhluk bukan- berarti. Roh Allah kalau bukan kalau Tuhanmu, Allah. kalau Tuhanmu Roh itu Allah roh bukan berarti Allah. dia makhluk. Sekarang begini. Gini saya Mari tanya kita sama-sama. Mari kita sama-sama Roh kemudian berikan Allah bukan edukasi. Allah. Roh Allah bukan Ingat. Allah. Bukan. Bukan. Tuh. Oh, iya dong. Makanya nabimu sendiri mengatakan dia tidak kenal roh. Oke. Oke, sekarang mari kita belajar. Mari kita memberikan edukasi kepada anak bangsa. Roh adalah, silakan jawab. Roh adalah, Apa? ayo. Roh adalah, Loh, saya tanya, Allah tanpa roh itu apa bisa? kok roh tak? Kamu tanpa roh Apakah Anda bisa berpikir jadi. kalau manusia tanpa roh mati, kalau Tuhan tanpa roh mati juga gitu maksudnya? Itu roh Allah ya, Allah itu sendiri gimana sih? Aduh, Tuyul. itu di Kejadian 1 itu apa? Manusia tanpa roh, Allah itu manusia apa? mati. Kalau Tuhan tanpa roh mati nggak Tuhan? Allah itu juga punya roh. Roh Allah itu apa? Gimana sih? Aduh, gimana kamu? Parah, itu aja nggak parah, paham semua. Jadi kalau IQ-mu misalnya itu Tuhan gimana, itu roh, IQ-mu? dengar. Ya. Kalau Anda mengatakan roh itu adalah Tuhan itu sendiri, coba definisikan roh dulu apa? Roh adalah langsung bingung. Roh adalah makhluk. Tuhan adalah roh. Berarti Tuhan adalah Makhluk. ketepak. Terus Anda Kalau mengatakan diskusi, Tuhannya gimmicknya Yahudi tuh itu ini. adalah roh. Mana dalilnya Tuhannya Yahudi adalah roh? Mana dalilnya? Lah itu di Kejadian 1 ayat Kejadian berapa tuh? 1 itu Roh tidak Allah sedang melayang-layang. menerangkan. Oh, Kejadian gimana? 1 itu tidak sedang menerangkan hakikat. Loh, Kejadian 1 Apa? itu sedang menerangkan angin kok angin? bertiup. Roh Allah angin itu Tuhan. angin gitu maksudnya. Oke, kalau Roh begitu. Allah gitu. Oh iya, Gimana? oke. Roh Kamu Allah pahami artinya roh Allah melekat Oke, pada oke. diri Allah nggak? Melekat pada Allah nggak roh Allah itu? Oke, kita baca Ayub 27 nomor 3 kalau begitu ya, Pak Yang. Coba kita lihat. Ini dalilnya nih. Dalilnya begini. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Itu maksudnya apa itu, Bung? Apa maksudnya roh Ya. Allah masih dalam hidungku? Sekarang saya tanya, kamu tahu roh nggak? Kenapa kau Kamu bertanya, tanpa roh Tuyule? itu bisa nggak? Kenapa kamu bertanya? Allah itu Aku nggak yang mungkin sedang tanpa bertanya. roh. Hei, aku yang sedang bertanya samamu. Kamu mengatakan Tuhannya Yahudi pernyataan adalah sederhana roh aja dengan kamu nggak dalil bisa. roh Allah. Saudara, Oke. tenangkan diri Anda dulu. Sekarang saya Tenangkan diri tanya. Anda. Tenangkan diri. Udah turunkan. Kalau dia nggak bisa ditanya, turunkan aja nggak apa-apa. Roh Allah ciptaan siapa? Kamu Anda bilang dibawa aja. Ah, Colok pantat pendeta. Wah, tuh mampus. Roh Allah, bait Allah, bumi Allah, langit Allah, alai bumbung. Roh Allah, malaikat Allah, manusia Allah, bumi Allah, langit Allah. Apa artinya? Makhluk yang disandarkan kepada Tuhan. Sama seperti rumah suma, baju suma, meja suma, mobil suma, roteos. Sama ya itu. Sudah kubilang, kamu kalau Kristen, Kristen aja. Jangan kau pakai kitabnya orang untuk kau tafsirkan seenak perutmu. Jangan. Itu memalukan itu. Tuhanmu itu jelas dewa. Dalilnya di mana? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kenapa gengsi? Berapa kali harus saya ajarin? Kristen itu sembahannya di Filipi 2,
nomor 6, nomor 7, nomor 8. Siapa di situ? Theos. Nah, ini ada sahabat saya, praktis Yudaism.